Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tentang anggur genjah bikin galau. Maksudnya gimana? Di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah anggur jenis akademik ya. Akademik ini baru saya panen beberapa waktu yang lalu ya. Ini bisa teman-teman lihat videonya, ini pas saya panennya. Ya, kenapa saya bilang bikin galau itu gini. Niatnya ini anggur ini adalah anggur yang memang bisa teman-teman lihat di sini adalah dipecahkan butnya ini untuk membentuk tersier baru. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah but sekundernya yang saya pecahkan itu niatnya mau membuat tersier baru agar pada nantinya bisa tersiernya itu tumbuh dengan serentak dan juga bisa dibuahkan dengan serentak juga. Namun bisa teman-teman lihat di sini ya, ini tanpa diberi pupuk generatif ya. Teman-teman lihat, setiap but yang pecah ini membawa brokoli dan brokolinya cukup gede-gede. Jadi ini kan berarti kita ditempatkan di antara dua pilihan, yaitu apakah melanjutkan untuk membentuk tersier yang pada awalnya memang kita rencanakan untuk persiapan pembuahan berikutnya, apakah melanjutkan ini agar berbuah. Ya, itu yang saya bilang bikin galau. Dan pada biasanya memang kita kalau di anggur-anggur yang sangat genjah seperti akademik ini ya, ini memang suka bikin galau. Ya, tapi apapun keputusan teman-teman ya itu nggak masalah. Jadi kalau kita memutuskan untuk membuat tersier saja tidak dibuahkan ya nggak apa-apa, nanti bisa dibuang aja untuk brokoli atau buahnya. Jadi sebelum ini menjadi buah maka tidak masalah kalau kita lanjutkan menjadi tersier naik ke atas seperti ini. Ya, nanti juga sebenarnya 2-3 bulan ke depan juga sudah bisa untuk dibuahkan. Namun kalau melihat potensi brokolinya yang kelihatannya cukup gede-gede dan menjanjikan seperti ini, kalau saya pribadi saya lanjutkan di pembuahan saja ya. Jadi kemarin karena ini sudah pas brojol dan mengeluarkan calon brokoli seperti ini, kemarin sudah saya masukkan juga pupuk generatif pada akhirnya, yaitu ada KNO3 putih dan juga karate plus boroni. Ya, jadi nanti kalau misalnya ini kita pilihkan untuk dijadikan buah ya, brokoli-brokoli ini, dan pada nantinya cabang yang ke atas ini nanti tidak sesuai harapan atau kecil, nanti untuk pembuahan berikutnya bisa kita habiskan saja di sini. Kemudian kita tumbuhkan basal bud ya, atau bud-bud yang tidak terlihat. Namun kan kita belum tahu ya untuk pertumbuhan ini nanti pada akhirnya apakah tersiernya akan terbentuk dengan bagus dan juga gemuk, ataukah pada saat memilih untuk dijadikan buahnya ini tersiernya justru nanti akan kecil. Ya, makanya di sini kalau kita putuskan untuk diteruskan untuk menjadi buah ya, sepertinya ini menjanjikan sekali untuk menjadi buah ya. Banyak sekali yang gede. Rata-rata setiap satu but yang pecah ini membawa 2 brokoli ya. Jadi kalaupun nanti pada akhirnya tersiernya tidak tumbuh dengan besar dan bagus, ya makanya nanti pembuahan berikutnya lagi bisa kita pecahkan basal bud ya. Kalau basal bud ya harus kita itu fokus untuk pembentukan tersier baru lagi. Nah, yang sebelah sini malah nggak numbuh, tapi nggak apa-apa, ini masih ada cadangan ini yang di bawah. Jadi ini kalau pecah dan bawa buah juga, ini juga sebenarnya mau pecah sih. Ini bisa ditaruh di sini. Di sementara ini dari 360 derajat. Nah, seperti ini tampilannya. Ini sudah pecah but ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya.
dan 7 ini kelihatannya masing-masing membawa 2 calon brokoli. Dan ini kalau berhasil menjadi buah, maka akan menjadi 7 kali 2 yaitu 14 klaster buah atau calon klaster buah. Dan mudah-mudahan sih jadi ya. Kalau melihat ini walaupun nggak gede-gede banget, tapi daripada galau, kalau di anggur akademik ini mungkin kalau pas saya masukkan pupuk generatif dan ternyata membentuk berry atau brokolinya semakin bagus, tentu akan saya lanjutkan di fase pembuahan saja. Kecuali nanti misalnya kelihatan brokolinya tidak bentuk atau pada ambrol, mungkin ya saya fokus untuk membentuk tersier. Namun kalau kondisi seperti ini, memang kalau saya pribadi pasti sangat, ibaratnya kalau orang Jawa bilang eman-eman kalau dibuang calon brokolinya. Karena jenis akademik ini kalau di tempat saya ini sangat-sangat genja teman-teman ya. Dipotong di mana-mana ini selalu membawa buah. Bahkan di saat kemarin sudah buah pun, saya coba potong di atasnya lagi pun sebenarnya membawa buah. Ya saya buangin ya. Padahal ini pohon ini usianya sekarang sekitar 6 bulan teman-teman ya. Saya tanam ini tanggal sekitar bulan Januari, karena saya nggak kasih tanggal, ini tanggalnya kemana saya lupa. Jadi saya cari-cari mungkin sudah jatuh ya, karena tidak menggunakan spidol yang permanen. Waktu itu hanya saya tempel menggunakan lakban ya. Ya, jadi buat teman-teman, kenapa memang anggur yang genjah ini suka bikin galau? Salah satunya begini. Jadi pada saat kita ingin membentuk tersier baru, kita misalnya lari ke foundation pruning atau kita pecahkan bud seperti ini tahu-tahu pada nongol calon buah yang sangat menjanjikan. Makanya tidak salah kalau video kali ini adalah tentang anggur genjah suka bikin galau. Itu maksudnya seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi semoga saja ini berhasil menjadi buah, sehingga ini nanti cukup mantap ya di polybag, maksudnya di pot dengan model tabulam pot. Ini bisa buah di atas 10 dompol. Ini cukup menarik pada nantinya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman lihat ya. Ya, jadi buat pembahasan hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya. Karena pasti teman-teman juga akan banyak mengalami hal yang sama. Terutama buat teman-teman yang memang menanam anggur-anggur yang jenisnya genjah, pada nantinya akan mendapati hal seperti ini. Dia akan galau di antara 2 pilihan, antara membentuk tersier baru atau lanjut pembuahan. Itu pasti teman-teman ya. Suatu hari pasti teman-teman akan merasakan hal yang sama. Apalagi kalau teman-teman kolektor itu tanamannya banyak, akan mengalami atau menemukan jenis-jenis yang genjah ya, seperti akademik ini. Ya, mungkin videonya sampai di sini dulu tentang anggur genjah yang suka bikin galau. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.